Bang, kalau mesin panas susah hidup, kalau dingin enteng, tapi sedikit tersendat. Apa karena aki ya? Oke, pertanyaannya harus jelas dulu nih Bang. Kira-kira keluhan di mobil lu ini, mesinnya mudah di starter, tapi hidupnya susah, atau mesinnya memang susah di starter, gitu. Nah, kalau yang lu maksud, mesinnya kalau udah panas, di starternya agak susah, nah gue tahu jawabannya. Karena ini beberapa kali gue pernah ngalamin juga, dan gue sempet pernah bingung awalnya, gitu. Nah, kalau misalkan dimaksud kayak begitu adalah jawabannya ada beberapa kemungkinan ya. Tapi ini masalahnya arahnya dari sistem starter. Nah, di sistem starter itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada aki. Kemudian yang kedua ada kabel-kabel. Kemudian yang ketiga ada kunci kontak. Yang keempat ada relay dan yang kelima ada motor starter sendiri. Nah, ini lo harus cek satu persatu untuk mastiin penyebabnya di mana gitu. Nah, kalau misalkan untuk mempermudah analisa, biasanya gue akan tanyain mobil lu tahun berapa, udah berapa lama usianya. Kemudian yang kedua kilometernya udah berapa ribu kilo. Kemudian yang ketiga mobil lu ini ada sistem idling stop atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan gue gali beberapa informasi itu lu bisa jawab, itu akan mempermudah gue untuk melakukan diagnosa arahnya kemana gitu. Nah, tapi kita anggaplah mobil lu lebih dari 5 tahun ya gitu dan nggak ada sistem idling stopnya atau auto start stop switchnya itu gitu. Nah, kalau misalkan pengalaman yang pernah gue alamin itu ada beberapa penyebab ya. Pertama dari akinya itu sendiri, yang paling sering dari akinya. Kenapa? Biasanya aki itu walaupun kita cek pakai baterai analyzer, pakai alat scan aki, itu baterai health-nya 100%, tapi nggak menutup kemungkinan itu menjadi penyebabnya. Jadi baterai health 100% itu nggak bisa jadi salah satu acuan bahwa mobil ini akinya masih bagus. Selain itu, kita harus lihat juga nilai dari internal resistornya atau hambatan listrik internal yang ada di akinya. Pengalaman gua, kalau yang internal resistornya nilainya lebih dari 15 miliohm, biasanya itu keluhannya yang lu alamin tadi ketika mesinnya lagi adem, lagi dingin, di starternya enteng. Tapi kalau udah mobil dipakai lama, dipakai jauh, terus kita matiin mesin, pas mau kunci kontak on di starter lagi, biasanya agak susah tuh. Nah, itu keluhannya muncul kalau mesinnya udah panas aja gitu. Nah, itu waktu itu yang pernah gue temuin adalah masalahnya di akinya yang hambatan listriknya meningkat gitu. Karena apa? Hambatan listrik atau resistor itu meningkat seiring meningkatnya temperatur gitu. Misalkan ketika aki lagi adem, gue ukur pakai baterai analyzer, baterai health-nya 100%, tapi internal resistornya itu katakanlah 15 mili ohm. Nah, ketika mesin udah dipakai jauh, pakai jalan lama, yang mana temperatur aki juga ikut meningkat juga, biasanya hambatan listriknya meningkat juga. Yang tadinya 15 mili ohm jadi 22 mili ohm. Yang mana itu hambatan listriknya gede banget. Otomatis aki nggak bisa ngeluarin output arus listriknya secara maksimal ke motor starter gitu. Akhirnya apa? Ya ketika mesin panas starternya susah gitu. Nah itu salah satu kemungkinan ya dari akinya. Jadi lu pastiin dulu pertama akinya. Kemudian yang kedua, lu pastiin kabel-kabel kepala akinya. Pastiin kepala akinya nggak ada yang kendor ataupun nggak ada yang karat. Groundingnya juga pastiin aman juga. Nah kemudian yang ketiga, lu pastiin relay starternya. Apakah relay starternya ini kira-kira udah lemah atau enggak? Nah, kalau misalnya lu paham kelistrikan, lu bisa ukur tuh. 85, 86, 30, 87 terminalnya lu cek semua. Kira-kira itu fungsi apa enggak. Nah, setelah relay, lu periksa juga kunci kontaknya. Ya, pastiin kunci kontaknya juga berfungsi dengan baik gitu. Jangan sampai ada hambatan-hambatan listrik atau kotoran-kotoran di kontak poinnya gitu, kontak poin yang tembaga kuningannya itu. Kemudian yang ketiga di motor starternya sendiri, pastiin juga kabel-kabel di motor starter berfungsi dengan baik atau motor starternya dibuka, di overhaul, di armaturnya itu, di arengnya itu atau brusnya pastiin bersih gitu. Jadi sebenarnya rangkaian pemeriksaannya banyak untuk diagnosa itu. Tapi kalau misalkan kita bicara pengalaman ya, yang paling sering biasanya pertama aki, kemudian yang kedua di motor starternya itu sendiri gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih serangkaian pemeriksaannya gitu. Oke, semoga terjawab ya. Nah buat lu yang lain misalkan ada pertanyaan juga terkait teknis untuk mau konsultasi, boleh langsung komen isi di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti
Kalau misalkan gue ada kesempatan waktu, gue bisa jawab keluhan-keluhan mobil lu. Dan kalau misalkan lu ada rencana mau beli mobil second dan butuh bantuan inspeksi dari Mekanik Pro, bisa banget langsung hubungin kita. Nanti kita bantu inspeksi mulai dari pengecekan eksterior, interior, mesin, transmisi, kaki-kaki, dokumen, kita bantu cek semua. Nanti lu akan dapat lebih dari 150 foto hasil inspeksinya, dan juga lu akan dapat checklist yang cukup lengkap. Ada 200 titik pengecekan kita, lu akan dapat semua laporannya berikut sama estimasi perbaikannya. Nah, kalau misalkan lu mau beli mobil second yang terima beres aja, bisa pakai jasa titip cari mobil dari Mekanik Pro. Nah, untuk jasa titip cari mobil kita mulai dari 3 juta sampai 4 jutaan. Kalau inspeksinya tadi mulai dari 300 sampai 650 per inspeksi. Tapi kalau jasa titip cari mobil, lu bayar 3 juta sampai itu 7 kali inspeksi. Kita yang bantu cariin semua, kita yang bantu inspeksiin, kita yang bantu check-in, dan sampai pelunasan kita yang bantu semua untuk titip cari mobil gitu. Oke, paling gitu aja. Semoga terjawab. Langsung hubungin kita, nomor kita ada di profil Mekanik Pro. Oke, jangan lupa like, share, dan save video gue kalau misalnya memang bermanfaat. Oke, gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.